Teman-temanku semuanya, di dalam cerita ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya usaha apapun yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil seperti apa yang kita inginkan. Kalau di dalam kita berusaha itu tidak mengenal putus asa dan juga kita lakukan secara konsisten. Karena kan kita bisa mempelajari dari cerita ini bahwasanya usaha Narto itu kan secara konsisten dan penuh dengan keyakinan. Di samping si Narto itu selalu sabar di dalam menjalankannya. Sehingga berkat semua yang dilakukan oleh Narto ini, yang dibarengi dengan konsistensinya ini, pada akhirnya akan menjadi kenyataan bahwasanya ketika dia ini menjalankan tugas yang diberikan oleh Mas Dirga untuk antar jemput sekaligus menjaga Mbak Santi, si Narto ini kan menjalankan tugas itu dengan sangat baik, sehingga pada akhirnya membuat Mbak Santi ini pun merasa kalau Narto ini adalah seorang laki-laki yang baik dan penuh tanggung jawab. Dan setelah Narto mengetahui kalau Mbak Santi ini sudah mulai bisa mengikuti alur yang dia buat, barulah si Narto ini menerapkan jilid berikutnya, gitu kira-kira. Jadi setelah Mbak Santi ini sudah mulai bisa mengerti apa sinyal yang Narto berikan, Narto pun meningkatkan levelnya. Dan ternyata usaha Narto itu benar-benar tidak sia-sia. Apalagi ketika kesempatan itu datang, yang mana hari itu karena di kantor ada kegiatan, Mbak Santi ini mengatakan kepada Narto bahwasanya dia ingin atau minta dijemput malam hari, yang mana itu jam sekitar 8 malam ya. Sehingga kalau biasanya perjalanan mereka berdua itu di saat pulang pergi kerjanya Mbak Santi itu adalah siang hari, suasana cukup terang benderang. Malam itu menjadi berbeda. Berbeda karena jalanan yang mereka lalui hari itu menjadi sedikit gelap. Karena kalau siang kan kena cahaya matahari ya, jadi di sekeliling itu cukup terang benderang. Tetapi ketika malam hari, jalanan itu kan hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan dan lampu-lampu kendaraan yang lalu lalang.
Sehingga kalau sebelumnya itu Mbak Santi ini cukup bimbang dan ragu ya di saat suasana terang gitu ya. Di saat suasana malam itu pun Mbak Santi ini sudah berubah. Sedangkan Narto yang melihat perubahan itu pun tentu segera memanfaatkannya. Narto memanfaatkan kesempatan itu dengan memberikan bimbingan, untuk Mbak Santi. Jadi Mbak Santi itu di saat duduk di jok belakang motor itu, si Narto ini memberikan ya istilahnya itu perintah begitu ya. Yang tentunya dengan argumentasi atau alasan si Narto yang cukup masuk akal. Seperti halnya Narto mengatakan kalau Mbak Santi tidak mau pegangan ketika ada lubang pada jalan atau jalan yang rusak, itu nanti akan bisa menimbulkan sesuatu yang cukup berbahaya. Jadi si Narto ini memberikan perintah itu tanpa tidak memberikan alasan ya. Jadi dia memberikan alasan yang cukup masuk akal. Sehingga Mbak Santi yang mendengar perintah atau permintaan Narto itu pun menjadi percaya, menjadi yakin, sehingga tanpa ragu-ragu lagi Mbak Santi ini pun mengikuti permintaan dari Narto itu. Dikarenakan memang jarak perjalanan dari tempat kerja Mbak Santi ke rumahnya itu kan cukup jauh, sehingga terjadi satu perubahan yang sangat diharapkan oleh Narto. Hingga pada akhirnya karena Narto sudah mengetahui bahwasanya alur yang dia ciptakan itu sudah sesuai dengan sketsanya, si Narto ini pun segera saja mempercepat laju kendaraannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar cepat-cepat sampai di rumah. Apalagi kan malam itu di rumah Narto itu kan tidak ada siapa-siapa. Karena apa? Karena Pak Surya dan Bu Sri itu kan pergi ke rumah saudara yang ada di kampung sebelah. Kemudian sebelumnya Dahlia juga mengatakan kepada Narto bahwasanya sepulang kerja Dahlia akan ikut atau menjemput atau menyusul kedua orang tuanya ke rumah saudara yang ada di kampung sebelah itu. Yang artinya memang rumah Narto malam itu benar-benar kosong. Sehingga malam itu adalah satu kesempatan yang benar-benar langka dan tidak boleh disia-siakan oleh si Narto ini dengan begitu saja.
Apa yang telah terjadi selama perjalanan dari tempat kerja Mbak Santi ke rumahnya itu juga cukup mempengaruhi cara berpikir Mbak Santi. Sehingga ketika Narto ini bertanya kepada Mbak Santi untuk diizinkan mampir, tentu saja Mbak Santi ini meskipun dengan sedikit keraguan, sedikit rasa khawatir kalau ada orang lain yang melihat, mungkin begitu ya. Tetapi pada akhirnya Mbak Santi itu pun mengizinkan Narto ini untuk mampir. Dan setelah Narto itu berada di rumah Mbak Santi, perlahan tapi pasti suasana pun semakin bertambah romantis saja. Karena memang si Narto ini kan cukup pintar di dalam berperilaku, di dalam berkata-kata, di dalam membuat orang kagum, di dalam membuat orang simpati. Ini Narto ini memang pintar. Sehingga tidak sulit bagi Narto ini untuk mengarahkan Mbak Santi ini ke dalam skenario yang sudah cukup lama dirancang oleh Narto di dalam kepalanya itu. Jadi malam itu si Narto ini berpikir, kalau sepertinya Mas Dirga itu tidak lama lagi akan pulang dari kota. Itu kalau menurut firasat dari Narto. Sehingga malam itu, karena menurut Narto adalah satu kesempatan yang langka, Narto bertekad akan memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Bahkan ketika Narto sudah berhasil membuat Mbak Santi ini percaya sepenuhnya, kemudian Mbak Santi ini meminta Narto untuk menginap saja. Akan tetapi di tengah-tengah suasana yang seperti itu, pada akhirnya rencana keduanya itu tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Karena Mas Dirga telepon Mbak Santi, dan setelah panjang lebar di dalam telepon itu berbicara, ternyata Mas Dirga itu juga mengabarkan kepada Mbak Santi bahwasanya proyek yang dijaga oleh Mas Dirga itu selesai lebih cepat dari yang dijadwalkan. Sehingga telepon dari Mas Dirga itu adalah untuk mengabarkan kepada Mbak Santi bahwasanya malam itu sebenarnya Mas Dirga itu sedang bersiap-siap untuk pulang kampung, ya, gitu ya. Mas Dirga juga mengatakan bahwasanya subuh nanti dia akan sudah sampai di rumah. Mendengar itu, baik Mbak Santi maupun Narto ini tentu kaget ya. Kenapa mereka kaget? Jadi karena kan
Apa yang direncanakan oleh keduanya yang sampai menjelang pagi itu kan tentu tidak bisa dilanjutkan. Apa yang direncanakan oleh Narto dan Mbak Santi itu harus dihentikan. Karena kalau tidak, kalau sampai Mas Dirga keburu pulang dan menemukan Narto di dalam rumah itu, ini kan urusannya akan menjadi panjang, ya kan? Mendengar kabar itu, Mbak Santi ini terlihat sedikit kecewa. Karena sebenarnya dia masih berharap sekali agar bisa lebih lama bersama Narto. Sementara itu, Narto yang mengetahui itu hanya tersenyum dan tanpa membuang-buang waktu lagi, si Narto ini menjadi lebih bersemangat untuk memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit itu dengan sebaik-baiknya. Narto bertekad untuk bisa memberikan kesan bagi Mbak Santi bahwasanya Narto itu memang jauh lebih bisa diandalkan ketimbang Mas Dirga. Dan ketika semuanya sudah dirasa cukup, Narto pun akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat lega, dengan senyum penuh kemenangan. Akan tetapi ketika dia pulang dan sampai di rumah itu, ketika dia sedang rebahan di kasur, tiba-tiba telepon yang ada di sakunya itu berbunyi, bergetar, dan ada pesan dari nomor tak dikenal yang ternyata adalah Pak RT yang mengabarkan bahwasanya berkas domisili kepindahan itu sudah selesai, dan itu adalah kabar bahwasanya Narto bisa mengambilnya keesokan paginya. Kalau menurut teman-teman ya, pesan dari Pak RT ini apakah akan menjadi satu jalan bagi Narto untuk bisa dekat dengan istri Pak RT atau mungkin anak Pak RT, begitu ya mungkin. Bagaimana menurut teman-teman? Karena kan kita tahu Narto ini di awal kedatangannya sudah melihat dan merasa tertarik dengan Bu Sri. Itu menjadi kenyataan. Kemudian setelah cukup lama di kampung itu, ketika Narto melihat Mbak Santi juga memikirkan hal yang sama, dan sekarang menjadi kenyataan. Apakah ketika nanti Narto ini bertemu dengan istri Pak RT atau mungkin anak Pak RT atau mungkin ipar Pak RT, begitu, dia mempunyai pemikiran yang sama seperti ketika bertemu dengan Bu Sri dan juga ketika bertemu dengan Mbak Santi? Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan sepertinya cerita Narto ini akan semakin seru. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, agar segera subscribe dan dihidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Akan tetapi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, dikarenakan kita juga melanjutkan cerita Mbak Rina ya, Mbak Rina atau Rina di bagian belakang cerita ini. Jadi jangan kemana-mana dulu karena ini akan kita berikan dua cerita. Tujuannya agar teman-teman bisa mengikuti alur cerita Narto setelah berpisah dengan Rina dan juga alur kisah hidup Rina setelah berpisah dengan Narto.
Yang mana di dalam cerita Rina ini kan dia kedatangan Pak Santoso. Siapa Pak Santoso? Pak Santoso adalah ayah dari Hartono, yang artinya Pak Santoso adalah mertua dari Rina ini. Rina yang pada saat itu sangat bahagia ketika bersama dengan Pak Hartono ya. Tetapi memang yang namanya kehidupan itu kan sifatnya itu sifat berubah ya. Jadi seperti halnya ketika dulu itu kan Pak Hartono itu begitu sayang, begitu perhatian terhadap Rina. Itu adalah ketika Rina ini masih istrinya Narto. Nah, ketika Rina ini sudah benar-benar berpisah dari Narto, kemudian berkeluarga dengan Pak Hartono ini kan, disinilah Pak Hartono ini mulai berubah, gitu ya. Dia mulai lebih sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Rina ini menjadi seperti mengalami kejadian kedua, yaitu ketika dengan Narto yang saat itu sibuk banget dalam kerja sehingga kurang perhatian, sampai-sampai Rina ini harus dekat dengan Pak Hartono saat itu. Dan di saat ini kejadian itu mirip-mirip juga, yang mana Pak Hartono jarang di rumah gitu ya. Kemudian Rina ini kedatangan Pak Santoso, orang tua dari Hartono ini, yang mana ternyata Pak Santoso ini di usianya yang sudah cukup tua itu, dia ini masih mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Bahkan ketika Pak Santoso ini datang untuk pertama kalinya ke rumah Rina ini kan, Pak Santoso ini dibuat kagum oleh penampilan Rina. Sehingga Pak Santoso yang memang dasarnya itu adalah seorang pengembara begitu ya. Tentu dia sangat berpengalaman sekali di dalam hal itu. Dia paham betul apa yang tersembunyi dari Rina. Dan ketika Pak Santoso ini sedang di ruang tamu itu, kemudian Rina yang sedang pergi mandi, saat itu Pak Santoso mendengar ada telepon rumah. Dan setelah Pak Santoso ini mengangkat, ternyata telepon itu adalah dari Hartono, yang mana Hartono ini mengabarkan kalau hari itu dia tidak bisa pulang, bahkan harus pergi ke luar kota untuk beberapa hari. Hartono juga meminta maaf pada Pak Santoso karena tidak bisa menemuinya di saat kedatangannya ke rumahnya itu. Apakah Pak Santoso ketika mendengar Hartono yang tidak bisa pulang itu menjadi kecewa? Tentu saja tidak. Pak Hartono justru merasa kalau itu adalah satu kesempatan yang sangat bagus, yang sangat langka, yang tidak bisa dia biarkan begitu saja. Jadi dengan segala pengalaman yang ia miliki, Pak Santoso ini pun menjalankan misinya. Dan satu kesalahan yang dilakukan oleh Rina adalah Rina ini cukup teledor.
cukup teledor. Seperti saat itu ketika dia mandi, dia tidak mengunci pintu kamarnya. Begitupun ketika malam itu, ketika Hartono tidak pulang, lagi-lagi Rina ini tidak mengunci kamarnya. Entah memang dia itu teledor ataukah karena dia ini memang sengaja, ya itu yang tahu hanya Rina. Sehingga situasi yang seperti itu bisa dimanfaatkan oleh Pak Santoso. Jadi ketika Rina sudah terlelap, si Rina itu sudah mulai tertidur begitu, Pak Santoso ini mengendap-endap datang ke kamar Rina. Dan sungguh beruntung karena pintu Rina itu, ya pintu kamar Rina itu tidak dikunci, sehingga dengan mudah Pak Santoso ini pun masuk ke kamar Rina. Rina yang saat itu setengah tidur dan dalam kondisi yang tidak sadar, ya masih kesadarannya itu masih setengah. Dia merasa senang sekali. Karena apa? Karena dia pikir malam itu suaminya itu tidak jadi pergi keluar kota. Suaminya pulang saat itu. Jadi pemikirannya si Rina itu adalah suaminya. Tetapi ketika dia membuka mata, alangkah kagetnya si Rina ini. Karena apa? Karena yang berada di kamarnya malam itu bukanlah Pak Hartono, melainkan Pak Santoso. Apa sebenarnya yang dikerjakan Pak Santoso malam itu? Jadi yang dikerjakan Pak Santoso malam itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Rina. Akan tetapi ketika Pak Santoso ini sudah mengeluarkan semua pengalaman yang dimilikinya, itu lambat laun tapi pasti Rina ini mulai bisa mengikuti alur kemana yang diharapkan oleh Pak Santoso malam itu. Sehingga malam itu terjadilah satu peristiwa yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Rina. Tetapi setelah semuanya berlalu, di dalam benaknya si Rina ini ada dua pemikiran. Yang pertama, dia ini ya cukup bersalah pada Hartono. Tetapi di dalam pemikirannya yang lain, dia mengakui bahwasanya apa yang telah terjadi malam itu cukup membuatnya sangat nyaman. Itu adalah pengakuan di dalam hati Rina yang tentunya tidak disampaikan kepada Pak Santoso. Karena kalau sampai disampaikan kepada Pak Santoso, tentu Pak Santoso ini ya tentu tidak akan sungkan-sungkan lagi gitu. Jadi seperti itulah apa yang dialami oleh Rina ketika dia sudah berpisah dari suami pertamanya yaitu Narto dan berkeluarga dengan Pak Hartono. Saya harap cerita bersambung ini masih bisa diterima oleh teman-temanku semua dimanapun berada, sehingga kedepannya saya akan semakin bersemangat di dalam melanjutkannya. Sekali lagi untuk yang belum subscribe, segera subscribe dan dihidupkan loncengnya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.